Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda sekalian? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa pandemi Covid ini kita masih bisa menjaga kesehatan, masih bisa menggunakan masker, masih bisa tetap mencuci tangan agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Ananda Alek. Pada Ananda Alek, saya persilahkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Alek. Pembelajaran kita di masa pandemik ini mengurangi jumlah yang ada di kelas. Jadi bukan berarti teman-teman kita tak belajar. Saya telah memasukkan materi pembelajaran kita hari ini di Google Classroom. Jadi absensi juga itu saya masukkan di Google Classroom. Jadi setiap materi lembar kerja itu saya berikan di Google Classroom. Jadi saya mohon Ananda nanti absensinya itu dilaksanakan di Google Classroom. Bisa dipahami? Oke. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan tentang materi sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu. Pak, bisa objek kotak kita modifikasi? Bisa. Tapi saya sudah menggunakan set tool, tetap nggak bisa, Pak. Oke, perhatikan. Jadi untuk memodifikasi objek kotak ataupun objek bulat itu nggak bisa langsung dengan menggunakan shape tool, tapi harus kita ubah dulu objeknya dari bentuk objek dasar menjadi bentuk objek kurva. Jadi klik kanan dulu objeknya, kemudian klik kurva. Baru di situ kita bisa ubah. Kalau langsung kita ubah dengan menggunakan shape tool itu tidak akan bisa. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham. Ada lagi? Materi berikutnya adalah membuat efek pada gambar vektor. Jadi di sini kita mencoba bagaimana menggabungkan efek pada gambar yang telah kita buat. Jadi kalau minggu lalu kita hanya membuat gambar, minggu ini kita membuat efeknya. Untuk apa efeknya? Perhatikan. Oke, jadi sebelum saya jelaskan efeknya, kompetensi dasarnya itu ialah menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Ya, KD hari ini yang kita pelajari adalah menganalisis pemberian efek pada gambar vektor, kemudian mendesain efek pada gambar vektor. Ini KD-nya. Berikutnya, oke, indikator. Jadi indikator yang kita capai apa? Untuk yang satu ini kita hanya menganalisis kunci efek pada gambar vektor, kemudian menjelaskan fitur efek pada gambar vektor. Jadi pertemuan kali ini kita hanya poin pertama, ya. KD 36 sama KD 46 ini poin pertama. Untuk efek yang pertama, jadi efek yang pertama itu ada namanya efek blend. Ya, jadi efek blend adalah efek yang mengisi ruang kosong yang berbentuk 3D. Jadi ada ruang kosong, contoh di sini saya bikin blend, ya tulisan blend yang warna merah, kemudian blend yang warna biru. Jadi efeknya itu ini. Jadi mengisi ruang kosong antara tulisan blend merah dengan tulisan blend biru. Ini nanti kita praktekkan. Ini secara teoritisnya aja efek blendnya. Berikutnya adalah efek distort. Efek distort itu mengubah objek aslinya menjadi objek yang abstrak. Jadi ini, saya contoh di sini objeknya ini bulat. Ya, objek yang bulat dengan menggunakan efek distort ini bisa menjadi objek seperti ini. Atau seperti ini. Atau bentuk yang lain yang kita inginkan. Dengan memberi efek kemudian menarik objek tersebut sehingga bentuknya yang kita inginkan. Sampai di sini Ananda paham? Paham, Pak. Paham? Paham. Oh, alhamdulillah. Kalau sampai di sini ada 3 efek tadi, kita coba mempraktekannya. Ya, kita coba mempraktekannya di CorelDRAW.
saya buka dulu aplikasinya. Nah, ini aplikasi CorelDRAW. Kemudian kita buat objeknya. Tadi apa efeknya? Blend. Oke, yang pertama kita blend. Berarti kita buat tulisannya blend. Kita bikin tulisannya warna biru, kita tebalkan. Kemudian kita duplikat. Kita duplikasi, kemudian klik kanan, kemudian copy here. Ini agak kita besarkan biar ada perbedaan antara objek yang satu dengan objek yang berikutnya. Kita beri warna merah. Setelah ini kita pilih, ya, pilih objek blend. Di sini ada objek blend. Kita klik objek pertama yang warna biru, kemudian kita geser kemari. Nah, ini udah menjadi efek blend. Efek berikutnya adalah efek apa, Ananda? Kontur, Pak. Oke, benar Ananda Inom. Efek berikutnya adalah efek kontur. Jadi kita membuat efek konturnya. Efek konturnya apa? Bagaimana kita membuat efek kontur? Sama seperti tadi, kita buat dulu objeknya, kita tulisannya kita bikin aja sama ya. Kontur. Kemudian kita perbesar, kita bold. Nah, kemudian kita beri efek, tinggal pilih. Nah, ini kontur. Kemudian kita bold ini, kita tarik kemari. Nah, ini udah berubah jadi efeknya kontur. Silakan Anda kerjakan. Ini ya, dibaca, diperhatikan. Oke, perhatikan anak-anak sekalian contoh objek yang di depan. Ya, pertanyaan saya, kalau Ananda disuruh buat, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat objek tersebut? Pak. Oke, silakan. 10 menit. 10 menit. Ada yang bisa lebih cepat dari 10 menit? Pak, Berapa menit? 7 menit. 7 menit. Ada lagi? Pak, 5 menit. 5 menit. Perhatikan, kalau Ananda cermatin, ya, Ananda cermatin, objek ini terdiri dari kotak, ya, kotak sempurna. Kemudian sama bulat sempurna, ya, ini ada, ini bulat sempurna. Ananda perhatikan, dari kotak kemudian menjadi bulat, itu ada bagian-bagiannya. Kotak, kemudian tapi kotak agak membulat. Kemudian sampai dia jadi bulat. Berarti ada efek yang digunakan. Jadi ada efek untuk membuat objek seperti itu. Kita tadi sudah mempelajari yang namanya efek blend. Jadi membuat objek itu tinggal kita perhitungkan bagaimana. Jadi membuat objek itu kita jangan dulu berpikir, oh buat aja satu-satu. Berapa lama yang kita butuhkan? Walaupun misalnya ini bisa diubah nanti jadi agak melengkung seperti ini. Tapi berapa lama? Dengan efek blend, dengan efek tadi kita mempermudah pekerjaan. Paham? Oke. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini dengan mengambil kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Kita dapat memberikan objek pada efek. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi pada pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa memberikan efek pada gambar berbasis vektor. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas masalah efek, tapi pada pertemuan berikutnya efek yang kita bahas itu efek power clip, kemudian interaktif media. Jadi itu minggu depan kita pelajari. Jadi pada pertemuan hari ini kita sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi ingat ya, tugas Ananda itu ada di Google Classroom kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.